Mohon izin untuk saya record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ketua Indonesia Banking School Ibu Kusumaning Tuti, Wakil Ketua 1 Bapak Sparta, Wakil Direktur P3M Ibu Nelmida, kemudian Kepala Prodi Akuntansi Ibu Wiwi, kemudian dari Basiska staf P3M, kemudian Kepala Bagian Gedung dan Fasilitas Bapak Julfison, kemudian yang utama yaitu Bapak Dr. Hayu, dosen IBS. Jadi Bapak dan Ibu pada rapat hari ini yaitu membahas hasil dari sosialisasi UI Green Metric pada hari Senin 11 Oktober 2011 yang lalu. Pak Hayu mengikuti undangan sosialisasi tersebut UI Green Metric yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Pak Hayu kepada forum rapat ini. Untuk pembukaan mungkin saya persilakan kepada Ibu Nelmida untuk memulai, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Titu, saya nggak bisa on kamera karena sinyal di dekat rumah saya kurang bagus Ibu, jadi takut terganggu. Yang terhormat Ibu Titu, Pak Sparta, Bu Wiwi, Pak Hayu, Pak Zulfison, dan Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan apa yang sudah dapatkan pada UI Green Metric World University Ranking yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 11 Oktober. Kita perlu juga mengetahui seperti ini. Jadi untuk itu kita ingin mendengarkan bersama-sama itu. Dipersilahkan Pak Hayu untuk menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan Green Metric World University Ranking. Silakan Pak Hayu. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Titu, Pak Sparta, Bu Nel, Pak Zul, Mbak Silvi, Mbak Siska, Bu Wiwi, dan Pak Nofrizal. Jadi saya coba share langsung ya. Saya kebetulan screenshot waktu itu beberapa ini slide-nya begitu. Nah ini slide-nya waktu itu disampaikan oleh jadi ketuanya oleh Prof Riri, kemudian disampaikan oleh wakil ketuanya yaitu Pak Nyoman. Namanya UI Green Metric World University Rankings Sustainability of Universities. Nah ini salah satu uniknya Green Metric UI adalah ini dia menggunakan SDG sebagai parameternya gitu. Nah, jadi surat undangannya, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini intinya adalah bahwa Green Metrics ini akan menjadi atau sudah menjadi salah satu tools untuk akreditasi. Jadi sudah ada beberapa universitas yang memberikan penilaian ini atau partisipasi ini sebagai penilaian di akreditasi. Nah intinya adalah UI Green Metrics itu adalah apa sih? Jadi ada beberapa pemeringkatan perguruan tinggi gitu ya. Ada yang berbasis di Amerika, ini seperti STARS, ada berbasis di Inggris gitu ya. Tapi untuk UI Green Metrics ini berbeda karena dia
mengenai peringkatan kampus untuk dunia ya, untuk ini apa namanya, untuk sustainability, jadi sustainable green and sustainable campus gitu. Jadi pemeringkatan yang digunakan itu. Nah, ini diinisiasi oleh UI Greenmatics tahun 2010 dan sudah diinisiasi masuk ke Green and Sustainability Campus ya, International Ranking Expert Groups. Jadi sudah masuk IREC. Jadi ini seluruh pemerintahan kampus ini masuk ke dalam IREC ini. Nah, kemudian bahwa inginnya adalah ingin menjadi pemeringkatan ini sebagai World University Rankings which brings sustainable impacts to universities around the world. Jadi seperti halnya kalau kita sekarang di perbankan atau di lembaga keuangan itu ada sustainable finance gitu, di sini adalah sustainable education gitu, intinya seperti itu. Dan ini akan didorong ya oleh dunia mengenai karena ada climate change, isu climate change. Yang kebetulan saya hari tanggal 27 itu siang ya, jadi pas ada acara apa namanya Interos Conference itu pas kosong, saya diminta bicara sedikit di Seoul lewat online, sayangnya gitu, saya nggak berangkat ke sana, jadi lewat online itu saya mewakili Indonesia untuk masalah climate change. Dan ini adalah salah satu isu yang saya kira yang perlu kita perhatikan bersama sebagai perguruan tinggi ya. Jadi intinya misinya adalah bagaimana mengorganisasikan World University Rankings ya on sustainability, kemudian juga mendorong sustainable practices ya di universitas, kemudian menyediakan sustainability related services. Jadi intinya itu UI Greenmatics itu kalau kita kurang ini ranking ini gratis ya, cuman kalau kita ingin mendapatkan pelatihan gitu mereka juga menyediakan, kemudian juga mereka memfasilitasi international partnership, jadi nanti ada internasional ya, karena ini sudah dilakukan di 912 universitas dan di 84 negara. Nah, ini perbandingan posisinya dengan yang lain-lain ya. Jadi yang lain itu ada pemeringkatan macam-macam universitas ya. Tapi UI Greenmatics ini sangat spesifik ya untuk mengenai tadi itu green dan sustainability. Jadi berbeda dengan pemeringkatan lain yang dilakukan oleh dunia gitu. Posisi seperti itu. Nah, dalam UI Greenmatics ini itu mengacunya pada SDGs ya. Kita kenal ada 17 poin SDGs gitu ya. Nah, itu dibagi 6. Di blok menjadi 6 ada mengenai waste management, water, transportation, energy and climate change, education and research, serta setting dan infrastruktur. Jadi fasilitas gitu ya. Nah, ini ada 6 pemeringkatan atau 6 aspek ya atau 6 kategori yang dinilai dalam UI Greenmatics ini. Nah, ini ranking kategorinya itu dan pembuatannya itu ada 6. Jadi tadi ada penataan infrastruktur itu bobotnya 15%, energi dan perubahan iklim 21%. Ini karena ini sangat isu dunia, jadi paling tinggi nilainya. Kemudian limbah 18%, air 10%, transportasi 18%, dan pendidikan dan penelitian 18%. Nah, kebetulan penelitian saya dua penelitian terakhir itu ya, sebelum wakaf itu saya mengenai sustainable finance ya, bagaimana sustainable finance itu diterapkan di perbankan Indonesia. Karena ini menghadapi apa? Karena tantangan masa depan peradaban dunia termasuk tekanan populasi, perubahan iklim, ketahanan energi, degradasi lingkungan, ketahanan air dan pangan dan pengembangan berkelanjutan menjadi suatu pokok ya, dan harus menjadi studi ilmiah dan diskusi publik. Pemerintah di seluruh dunia belum berkomitmen penuh ya untuk agenda berkelanjutan ini. Nah, kita sebagai sebagai pendidik ya atau sebagai akademik ya, kita perlu berperan serta begitu ya. Pertama kalau saya dari MUI itu dari masyarakat itu juga kita partisipasi bagaimana supaya ini menjadi awareness ya, awareness bagi pemerintah dan dunia pendidikan. Nah, universitas memiliki peran istimewa ya untuk membantu mengembangkan konsensus pada aksi-aksi utama yang mencakup konsep seperti triple bottom line. Jadi triple bottom line itu sekarang perusahaan atau perbankan tidak hanya profit, tapi people, planet, dan profit. Itu yang 3 item itu. Jadi sekarang SDGs itu mencapai 3 aspek itu, triple bottom line. Kemudian 3 E's, yaitu equity, economy, and environment, atau green building, dan education for sustainable development atau ESD. Nah, inilah yang
sebetulnya yang mendorong UI Grimetric. Nah, ada 6 yang tadi ya, ada 6 misalnya untuk yang pertama itu setting infrastructure indicators. Ini adalah bagaimana menyediakan ruang hijau untuk menjaga lingkungan serta anggaran pembangunan berkelanjutan oleh kampus. Jadi kampus apakah sudah ada anggarannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ya energy and climate change ya. Dan indicators ini meningkatkan upaya penggunaan peralatan hemat energi dan mengembangkan energi terbarukan. Bagaimana nih lampu-lampu di IBS misalnya, apakah sudah pakai yang hemat energi, apakah sudah pakai solar panel, atau apakah penghematan energi seperti apa yang dilakukan di kampus, itu akan dinilai. Nah, ini ada 11 indikator, jadi satu ya setting ini ada 11 indikator, jadi nanti ada indikator-indikatornya, ini ada 10 indikator ya. Kemudian yang waste itu ada 6 indikator, itu adalah program pengelolaan sampah ya, atau daur ulang sampah beracun, sampah organik dan anorganik. Bagaimana sampah-sampah di kampus itu dikelola. Kemudian selanjutnya water ini menggunakan penggunaan air tanah ya, meningkatkan program konservasi dan perlindungan habitat. Jadi Jakarta ini kota tenggelam tercepat di dunia ya, kita 7,5 cm rata-rata per tahun itu. Ada yang 20 cm, ada yang 1 cm di Jakarta, tapi rata-rata adalah 7,5 cm per tahun. Ada masjid yang di Jakarta Utara sudah tenggelam di laut. Kemudian transportasi ada 8 indikator, yaitu kebijakan transportasi yang membatasi jumlah kendaraan pribadi untuk berjalan kaki. Jadi bagaimana kampus ini mengurangi mobil ya ke kampus gitu. Kemudian yang keenam adalah education and research, itu 11 indikator, yaitu mata kuliah, penelitian, publikasi, situs web, laporan terkait penghijauan dan keberlanjutan oleh kampus. Nah, ini kira-kira yang dinilai gitu ya secara umum. Nah, detailnya tadi itu seperti ini kriterianya. Nanti dari kriteria ini dibagi lagi penilaian seperti apa nih. Ini poinnya ya. Jadi ini adalah setting infrastructure, tadi ada 11 nih, ada 11 kriteria ya. Oh ya, 11 kriteria ini S ya, S1 sampai S11, 11 kriteria. Nah, ini yang hijau ini adalah tambahan gitu ya, tambahan baru di 2021 ini yang hijau. Kemudian yang bintang ini adalah yang baru perubahan penilaian. Jadi yang hijau yang baru, yang bintang ini adalah pembobotan yang baru gitu poinnya. Total bobotnya 15% dari seluruh penilaian. Nah, jadi dari sinilah kita isi ya. Nanti dari S1 ini ada beberapa kriteria lagi, nanti ada detailnya. Jadi nanti itu yang akan kita pilih. Jadi ini teknis, ini apa namanya isiannya gitu. Jadi misalnya ini pertama rasio open space area terhadap total area. Jadi berapa, apakah tanah itu bangunan semua atau memang ada area yang open space-nya. Apakah punya hutan di kampus itu, apakah ada taman begitu ya. Macam-macam nih. Jadi nilai-nilai ini nanti ada petunjuknya gitu, nanti saya bisa beritahu lebih lanjut. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang energy and climate change, ini juga ada yang baru, ada yang lama gitu ya. Contohnya misalnya total carbon footprint divided by total campus population. Jadi total carbon footprint itu total karbon berapa sih yang digunakan kampus itu, kemudian dibagi populasinya. Jadi populasi per orang di kampus itu menggunakan CO2 ekuivalen berapa gitu. Bisa jadi metric ton per person CO2 ekuivalen gitu. Jadi bisa dihitung nih nanti. Gitu. Itu jadi detail nih. Jadi detail dalam arti kata teknisnya, ada teknisnya gitu. Nah, kebetulan saya ada sedikit tahu lah gitu ya. Bagaimana cara menghitung parameter-parameter ini. Kemudian waste itu apakah ada, ini pasti pakai yang lama semua, nggak ada yang hijau, nggak ada yang bintang sininya. Totalnya 18%. Tadi kalau climate change itu bobotnya 21% paling tinggi. Nah, ini bagaimana organik, inorganik itu dikelola gitu. Saya lihat di depan itu semuanya dibuang keluar kan. Padahal sebetulnya sekarang TPA kita kan loadnya sangat tinggi tuh, tempat pembuangan akhir ya. Nah, itu bagaimana sebenarnya organik itu dikurangi, bagaimana organik itu bisa diolah gitu ya. Kemudian juga bagaimana sampah plastik itu di-handle. Itu harus masuk dalam program kita. Kemudian air, bagaimana air kita, apakah di kampus itu menggunakan air tanah
air pump atau bagaimana ininya konsumsi airnya gitu. Jadi bagaimana misalnya contoh konservasi airnya gitu, kemudian bagaimana recycling implementation, water efficient appliances usage. Jadi kalau saya itu menghandle eco masjid ya, masjid ramah lingkungan itu, keran-keran di masjid itu ada sumpelannya tuh, kita bikin sendiri gitu ya. Nah, jadi keran-keran itu tidak kencang airnya gitu. Jadi supaya air berkurang, kalau air berkurang itu berarti CO2 yang digunakan untuk listrik akan berkurang. Nah, ini yang nanti bisa dihitung gitu. Jadi nantinya pengurangan CO2 ekuivalen yang digunakan oleh kampus. Nah, ini kemudian transportasi, bagaimana transportasi ini juga bisa berkurang di kampus gitu ya. Kemudian bagaimana jalan di kampus apakah dibiasakan, kemudian apakah kalau di UI sangat besar ada shuttle services gitu ya. Kita juga total number of vehicles ya, masuk yang divided by total campus population, apa seluruh kampus itu menggunakan kendaraan semua begitu ya. Nah, ini kita perlu tahu juga. Ini ada nilainya juga di sini. Nah, yang keenam itu education and research. Jadi bagaimana misalnya mata kuliah tentang sustainability terhadap total mata kuliah gitu. Kemudian total sustainability, penelitian sustainability funding terhadap total research funding gitu ya. Nah, ini akan dinilai semua. Jadi banyak nih mengenai hal seperti itu. Saya nggak perlu terangkan satu persatu. Nanti mungkin kita bisa detailnya. Nah, ada sustainability report seperti halnya di lembaga keuangan, kampus juga ada sustainability reportnya seperti apa. Kampus itu melakukan kebijakan-kebijakan untuk green campus ya, jadi lebih untuk green campus. Nah, ini di 2020 partisipan ada 912 universitas dari 84 negara. Kita lihat di Asia itu 462 partisipan gitu ya. Tapi dari 462 ini Indonesia cuma 88 ya. Jadi kita masih dari 2000 sekian perguruan tinggi kita hanya 88. Jadi banyak negara-negara Asia yang lainnya lebih banyak berpartisipasi, malah di Eropa 254. Jadi di Amerika Utara 64, di Latin Amerika 113. Jadi UI Green Matrix sangat terkenal di luar negeri gitu ya. Tapi malah di negara sendiri kita belum banyak yang menggunakan. Nah, ini kenaikan ya dari tahun per tahun. UI Green Matrix sekarang 912, kita lihat dari tahun ke tahun naik terus. Dan sekarang dari 84 negara. Jadi semakin banyak perguruan tinggi yang mengikuti program UI Green Matrix ini. Nah, ini kategori ya, regionnya Asia, Afrika, Eropa, Oceania, North America, South Amerika, 85 negara, kategori tadi ada 6, kampus settingnya ada di rural, ada suburban, ada urban, ada city center gitu, kayak kita nih di IPS city center gitu ya, atau di high-rise building, ya, type-nya komprehensif, spesial gitu. Jadi banyak ranking-ranking yang kategori ya untuk kampus per kampus. Nah, ini yang paling tinggi ya, paling tinggi nilainya itu di Netherlands ya. Malah di UI belum nggak masuk nih, kalah UI sama Universitas Negeri yang total skornya 9.150 gitu ya. Nah, ini dari 6 parameter itu nilainya. Ini ada Netherlands, UK, dari Eropa semua nih. USA 1 ya. USA 1. Nah, ini yang di Indonesia paling tinggi otomatis Universitas Indonesia 8150. Tadi sebelumnya kan di universitas yang lain lebih tinggi dari ini ya. Kemudian paling rendah itu ini ada 88 perguruan tinggi, paling rendah Universitas Harapan Medan. Jadi kalau andaikan IBS pun ingin ikut gitu ya nggak apa-apa, rendah gitu ya. Tapi kita dari waktu ke waktu bisa memperbaiki diri lah gitu. Kemudian ini cara pendaftarannya bisa pakai handphone. Nah, ini bagaimana cara partisipasinya. Kemudian, nah ininya nih timelinenya. Jadi submission itu data submission 18 Mei sampai 31 Oktober. Jadi tinggal 2 minggu lagi ya. 31 Oktober itu. Kemudian validasinya di November dan
pengumumannya di Desember. Jadi kita tinggal punya waktu 2 minggu untuk bisa mengikuti hal ini. Saya sudah coba daftar sih, cuma kayaknya belum direspons ininya nih, apa namanya, untuk mungkin dari Bu Titu atau Pak Untoro barangkali yang perlu. Nah ini kemudian agendanya ya, ada agenda dunia gitu ya. Ini agenda dunia, kemudian ini adalah koordinator di seluruh dunia begitu untuk Gini Matrix. Kemudian ini Gini Matrix ya untuk dunia juga ini webnya begitu. Kemudian ini yang untuk Indonesia. Jadi sekarang yang banyak bicara mengenai ekoenzim ya. Ekoenzim ini perubahan cara pandang di Universitas Perguruan Tinggi. Nah, saya sendiri diundang 2 kali di UIN Jakarta dan UIN Surabaya mengenai bagaimana Green Matrix atau Green Campus-nya ya, ala UI Green Matrix dan ala Islam gitu ya. Nah, bedanya itu kalau di UI Green Matrix ini lebih ke gedungnya ya, lebih ke bangunannya, tapi kalau ala MUI Green Mosque atau Eco Masjid itu kita mengarahnya juga 50% itu ke pengelola masjidnya dan jamaahnya gitu. Jadi kalau untuk melengkapi ini sebetulnya itu bedanya. Jadi kita pengarahnya itu pada pengelola. Jadi kalau ini pada pengelola kampus dan mahasiswanya gitu ya. Nah ini belum masuk dalam itu kecuali pada penelitian tadi itu. Tapi dalam secara Islam itu kita lebih merubah perilaku karena kerusakan lingkungan hidup itu pada perilaku bukan pada masalah-masalah teknis apa yang disampaikan di Green Matrix itu. Nah itu kira-kira perbandingannya. Jadi 2 kali saya udah bertemu dengan Prof. Riri gitu ya dan timnya untuk membahas ini di UIN Jakarta dan UIN Surabaya. Nah ini festival ekoenzim tadi itu ya, mengenai mengenai hal seperti ini dan IBS dan mudah ya kalau kayak gini-gini aja cuma bicara-bicara ekoenzim atau cara pandang perguruan tinggi ini kan cara pandang dari mahasiswa dan pengelolanya gitu ya, pengelola kampusnya. Ini mudah kita sangat partisipasi di sini. Itu nah ini service users ya ada kelasnya platinum, ada gold, ada silver. Jadi mereka menyediakan yang platinum ini misalnya Telkom University gitu ya. Ada UI gitu ya. Kemudian juga gold ada dari ini kan dari Dubai ini University of Sharjah ini, kemudian dari banyak gitu ya, ada juga yang silver gitu. Nah ini services ya kalau kita ingin bagaimana bisa meningkatkan pemeringkatan UI Green Matrix itu. Nah ini link-linknya gitu mengenai hal ini. Mungkin itu sementara nanti kita bisa detailnya, tapi mungkin saya share sedikit deh sekaligus ya. Ini nih detailnya seperti apa sih? Oke, terima kasih Pak Hayu yang sudah menyampaikan hasil sosialisasi dengan UI ya. Jadi untuk itu mungkin perlu juga dibahas di forum ini, mungkin dari antara kita ya mungkin belum banyak yang memahami ya. Jadi saya sendiri juga belum memahami lebih dalam ya karena baru kali ini. Untuk itu nanti kita perlu diskusi. Nah, untuk itu mungkin saya kembalikan dulu ke Sylvie ya biar nanti bisa didiskusikan ke pimpinan ya. Sylvie minta bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namida, Pak Hayu, mohon maaf, apakah ada lagi Bapak yang ingin dijelaskan? Sedikit aja nih, Baik, apa namanya silakan. ini udah